Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadan Prayogi, serta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021 golongan 3. Saya berada di kelompok 3 dan angkatan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai tugas agenda ketiga atau tugas kedua mengenai analisis isu aktual yang berkaitan dengan 3 indikator, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas karena berkaitan dengan instansi tempat saya bekerja, yaitu mengenai manajemen ASN atau tentang kedisiplinan. Berikut ini merupakan alur analisis isu aktual. Untuk analisis isu aktual sendiri itu saya membuat ada 4 alur. Yang pertama adalah membuat list isu permasalahan, di mana kita tentuin dulu topiknya. Setelah itu kita buat list-listnya, kira-kira permasalahannya apa aja yang berkaitan dengan disiplin pegawai. Setelah kita buat list-listnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu analisis teknik tapisan APKL. Analisis teknik APKL ini digunakan untuk menyeleksi isu-isu yang udah kita list tadi, sehingga kita memperoleh prioritas permasalahan yang akan dicari solusinya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menganalisis masalah dengan metode mind map. Nah, setelah kita mendapatkan isu melalui penyeleksian yang di tahap 2 tadi, kita membahasnya, masalah penyebabnya, dampaknya. Nah, kita bahas menggunakan metode mind map. Terus yang keempat, setelah kita menganalisis masalah itu, kita mencoba nih untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke topik permasalahan. Jadi topik permasalahan yang aktual, yang menjadi perhatian bersama, khususnya saya, yaitu mengenai kedisiplinan ASN. Jadi walaupun kedisiplinan ini merupakan masalah klasik, tapi ini menurut saya setiap hari ada gitu, dan terus terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Kalau di tempat saya sendiri itu ada beberapa isu seputar kedisiplinan ASN. Yang pertama, tidak masuk kerja tanpa alasan. Ini masalah klasik yang bukan hanya pegawai yang tua ya, bahkan pegawai yang baru yang tidak masuk kerja tanpa alasan. Terus yang kedua, menduplikasi absensi atau yang melalui fingerprint. Karena tempat saya masih menggunakan fingerprint, maka masih rentan untuk diduplikasi. Dan yang terakhir yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan atau gratifikasi. Sebut saja di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di situ disebutkan pada pasal 4 ayat 8 bahwa PNS itu dilarang atau ASN itu dilarang untuk menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi ini jelas sekali ya bahwa sebagai ASN kita sebenarnya dilarang gitu untuk menerima hadiah atau apapun bentuknya yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Pasti di dalamnya itu bisa jadi ada kepentingan pribadi yang diselipkan di dalam pemberian tersebut. Nah, setelah kita sudah mengetahui topik yang tadi kita bahas, terus kita udah menentukan isu permasalahan yang akan kita cari solusinya, selanjutnya kita menyeleksi dari isu-isu tersebut dengan menggunakan teknik lapisan APKL. Tadi seperti saya bilang, APKL itu merupakan singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Berdasarkan analisa saya, ini yang layak atau yang saya ambil yaitu mengenai menerima hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, atau biasa kita sebut dengan gratifikasi. Karena menurut saya dari segi aktual ya sangat aktual, maksudnya sampai sekarang pun masih terjadi gitu problematik, ini udah sangat menjamur ya, harus segera cari solusinya. Dan yang terakhir yaitu kekhalayakan ya pasti berdampak kepada halayak ramai, pada masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir layak, jadi menurut saya ini layak sekali untuk dicari solusinya. Setelah kita menyeleksi, mendapatkan isu,
Terus kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mencoba menganalisis permasalahan dengan saya pribadi menggunakan mind map mengenai isu aktual yang terjadi. Nah, isunya yang tadi itu menerima hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan atau gratifikasi. Jadi sini ada 3 aspek. Yang pertama ada personal, yang kedua lingkungan, yang ketiga sistem. Apa penyebabnya sehingga seseorang itu bisa menerima hadiah gitu, dan kenapa seseorang juga atau masyarakat bisa memberikan hadiah yang itu dalam tanda kutip itu bukan hadiah yang tulus gitu. Nah, yang pertama dari personalnya dulu kita lihat. Mungkin karena pendapatannya yang kurang, entah itu mungkin dia sedang terhutang atau ada pemotongan gaji karena pinjaman di bank dan lain sebagainya, sehingga dia merasa bahwa gajinya itu belum cukup. Terus yang kedua itu kurangnya komitmen. Jadi kan setiap orang tuh harus punya komitmen gitu, punya integritas dari diri masing-masing, bahwa jikalau memang gratifikasi itu ada embel-embelnya, pemberian yang dikasih itu ada embel-embelnya yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya sebaiknya kita tolak karena akan berdampak pada diri kita sendiri. Aspek yang kedua itu masalah lingkungan. Itu faktor lingkungan ini mengenai dorongan faktor ekonomi. Ya kayak tadi, karena dia kurangnya pendapatan, maka dia menghalalkan cara-cara seperti ini, yaitu dengan menerima hadiah. Gratifikasi itu bisa membuka gerbang untuk tindakan-tindakan korupsi yang lain seperti pemerasan, terus penyuapan dan lain sebagainya. Terus aspek yang ketiga yaitu mengenai sistemnya sendiri. Gratifikasi atau pemberian hadiah ini merupakan suatu budaya sebenarnya di Indonesia, karena masyarakat menganggap bahwa pemberian ini merupakan tradisi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai dampak gratifikasi. Gratifikasi sendiri itu mempunyai beberapa dampak. Yang pertama, rentan terjadi konflik kepentingan balas budi. Ya, kita tahu sendiri kan, jikalau ada seseorang yang memberikan hadiah itu dengan embel-embel bahwa pelayanannya bisa cepat selesai, pasti kita sebagai pelayan publik atau sebagai ASN akan merasa ada kepentingan balas budi dengan orang tersebut, maka kita akan mendahulukan orang tersebut pada pelayanan-pelayanan yang lain. Terus yang kedua, alur pelayanan masyarakat lambat karena mendorong sikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Ya, otomatis kan ketika ada yang sudah kita prioritaskan karena di situ ada pemasukan income baru kita, ya dalam tanda petik, maka kita jadi pilih kasih, tidak objektif lagi gitu untuk melayani dengan integritas pada setiap orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menguntungkan kita. Yang terakhir, ya pasti merugikan masyarakat, karena dengan demikian masyarakat merasa bahwa dia harus mengeluarkan uang lebih gitu. Dan kita udah memasuki alur yang terakhir, yaitu rekomendasi penyelesaian. Jadi berdasarkan topik yang kita pilih, yaitu indisipliner ASN, terus isu yang kita udah nyari dan kita memperoleh yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan atau gratifikasi. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi rekomendasi penyelesaian. Pertama yaitu menemukan budaya anti gratifikasi. Nah, untuk menemukan budaya anti gratifikasi itu, kita sebaiknya bisa nih untuk menolak pemberian hadiah yang berkenaan dengan pekerjaan kita untuk menjaga integritas kita. Terus yang kedua yaitu penggalian informasi gratifikasi. Ini menurut saya salah satu hal yang penting ya, bahwa kadangkala kita sebagai ASN itu tidak mengetahui apa-apa saja penyebab gratifikasi, batas-batasan apa aja yang menyebabkan kita terjerumus dalam gratifikasi, dan sebenarnya gratifikasi itu yang boleh gimana, yang tidak boleh gimana. Sehingga menurut saya ini perlu nih diadakan kayak seminar gitu, atau mungkin webinar yang mana itu untuk menggali informasi berkaitan dengan pekerjaan kita yang pasti akan bersinggungan terus dengan gratifikasi itu. Dan yang terakhir mengenai rekomendasi penyelesaian yaitu laporan tindak gratifikasi. Kita di kantor dikasih sesuatu hal dan itu kita
terindikasi bahwa ada gratifikasi. Nah, untuk sebaiknya kita sebagai ASN itu segera melaporkan. Mungkin itu aja dari saya, pembahasan mengenai isu aktual yang terjadi di instansi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.